Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pintar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sobat pintarku, hari ini kita dapat berkumpul kembali di channel kesayangan kita bersama Chef Gansu. Semua berkat rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbaik sangka kepada Rabb kita. Nah, hari ini saya mau bacakan komentar-komentar ini dari TikTok ya. Jadi kemarin saya buat satu buah VT yang mana di situ saya minta semua yang hadir ke sana untuk sharing pengalaman terpahit dalam hidup beliau. Pernah mendapat perlakuan apa oleh orang lain? Yang itu sebetulnya tujuanku adalah untuk ini ya, supaya kita tuh nggak merasa sendiri. Ketika kita mungkin pernah mendapatkan perlakuan yang tidak enak ya, pernah dihina, pernah direndahkan, pernah difitnah oleh orang lain, kita tuh nggak sendiri. Ternyata yang ngalamin tuh banyak banget gitu loh ya. Jadi kita harus kuat. Oke, yang pertama ini dari Mbak Yunita. Beliau pernah ngalamin kayak gini nih. Yang nggak enak dikucilkan di keluarga Umi dan dibanding-bandingkan dengan saudara lain gitu ya. Masya Allah. Jadi memang kadang tuh di keluarga kalau yang mungkin orang susah gitu ya, itu dikucilkan. Ada yang seperti itu. Tapi tetap kuat aja dan tetap berbuat baik serta mendoakan yang baik untuk mereka yang sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan untuk kita. Nggak perlu dibalas ya. Jadi kalau Mbak Yunita tadi ngalamin dikucilkan di keluarga ya. Sekarang dari user 947 sekian-sekian. Yang jelas semua teman-teman yang pernah dan sering aku traktir semua menjauh. Seakan tidak mengenal aku. Tapi semua perlakuan mereka udah aku ikhlaskan. Masya Allah, tabarakallah. Betapa mulia hati beliau ya. Jadi yang baik memang seperti ini. Udah apapun perlakuan mereka ikhlaskan, gak usah diingat-ingat. Jauh lebih bagus lagi kalau kita doakan kebaikan untuk beliau. Salah satu doa kebaikannya adalah semoga beliau tidak mengalami apa yang saya rasakan. Beliau tidak mendapatkan perlakuan yang beliau lakukan untuk saya gitu. Itu doa yang baik. Dari Mbak Novi, disebut mandul bunda. Subhanallah. Tapi dengan izin Allah sekarang aku bisa hamil. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya sih nggak pernah yang ngalamin disebut mandul. Tetapi memang saya menantikan kehadiran putra saya ini sampai 8 tahun. Nah selama proses 8 tahun itu bukan nggak pernah hamil. Beberapa kali hamil, cuma selalu gagal. Jadi kayak mengandung 3 bulan gugur. Mengandung 7 bulan, lahir prematur, meninggal. Mengandung 7 bulan, on the way 8 bulan, meninggal dalam perut. Itu saya alamin. Dan memang ada satu tetangga yang agak nyinyir waktu itu, kami panggilnya Bu Aji. Di Makassar ya, waktu tinggal di Makassar. Bu Aji ini setiap kali lewat gitu, kalau saya lagi duduk gitu ya, di depan rumah. Kok berdua aja gitu? Tambahin. Kalau ada momongan kan rame gitu. Kayak gitu. Dan itu tuh saya paling sama suami saya cuma senyum aja. Ya Bu Aji gitu aja udah. Kita nggak ambil pusing. Dan waktu itu juga saya berpikir, mau saya hamil 1000 kali pun, kalau Allah belum meridhoi saya punya anak, ya kehamilan itu akan gugur terus. Tapi mau saya tolak seperti apapun, kalau Allah ridhoi saya punya anak, ya insya Allah kehamilan saya akan selamat sampai lahir. Qadarullah sekarang si anak itu umurnya udah 8 tahun. Jadi intinya segala sesuatunya itu udahlah kita pasrahin aja sama Allah ya. Seperti tadi Mbak Novi, mungkin orang ngatain mandul, tapi Allah berkehendak lain. Allah mau, Allah izinkan, Allah percayakan ya kan karunia nikmatnya kehamilan kepada Mbak Novi. Jadi tetap semangat. Yang dikatain mandul, yang dikatain macam-macam, udah nggak usah didengerin ya. Kalimat-kalimat yang buat kita ngedown, yang buat kita putus asa nggak usah didengerin. Percayalah kalau Allah sudah izinkan terjadi, pasti terjadi gitu ya. Oke, yang lainnya ini lagi Mbak Alvano Rafa. Intinya saya pernah nolong temen waktu persiapan untuk PPG dan lulus. Tapi di belakang aku, temenku itu selalu ngomong yang gak enak tentang aku. Tapi aku udah ikhlaskan, Masya Allah. Pengalaman kayak gitu banyak. Saya sendiri juga ngalamin sering banget gitu kan, sering banget. Ya entah itu orang di dunia nyata, dunia maya ya, tadinya datang terus kemudian setelah berhasil pergi begitu saja. Bahkan ada juga yang fitnah juga ada ya kan.
tadinya baik gitu kan, selama kenal juga baik ya, kita saling tolong menolong. Begitu ini fitnah sana fitnah sini, itu hal yang biasa. Udah nggak usah diambil pusing. Bahkan sampai sekarang pun ada beberapa gerombolan yang memfitnah-fitnah itu, dan saya nggak ambil pusing. Saya juga nggak pernah bahas mereka, saya nggak pernah sedikit pun mencubit atau bahkan menyenggol mereka, karena buat saya hidup saya sibukkan dengan urusan saya saja, nggak perlu saya membahas orang lain. Nah, kalau kita mengalami, kita udah pernah menolong, terus kemudian orang yang kita tolong itu justru malah menjelek-jelekan kita, ikhlaskan saja ya. Caranya healing terbaik untuk hati dan mental kita adalah ikhlaskan saja, lupakan, kita fokus saja dengan hidup kita ya. Perbanyak sholawatnya, perbanyak zikirnya, perbanyak istighfarnya, semoga kita dijauhkan dari hasad ya kan. Karena kalau kita pikir terus orang-orang seperti itu, jatuhnya hati kita hasad gitu ya. Oke, yang ini terbaru, ternyata baru tadi malam komen dari Mbak Ambar. Pengalaman beliau terpahit ya yang pernah beliau alami, nggak dipercaya, difitnah, yang paling menyakitkan Umi, orang tua ikut dihina. Nauzubillah min dzalik. Kadang memang ada beberapa tipe orang yang ini panas. Kalau saya pakai kipas nanti suaranya berisik ya. Kadang memang ada beberapa tipe orang yang ketika dia tuh sakit hati ketika dia benci sama orang, dia tuh memilih nyakitin hati orang tersebut dengan cara menghina orang tua gitu kan. Nah, ini yang saya nggak habis pikir. Orang-orang seperti ini adalah tipe orang-orang yang kekanak-kanakan ya, tidak dewasa. Kalau maunya kita, kalau lu benci sama gua, ya udah guanya aja, nggak usah bawa-bawa orang tua gua gitu. Siapapun dihina orang tuanya pasti akan sakit hati ya, siapapun itu. Saya pernah nggak ngalamin, pernah dan sering ngalamin, ya kan. Belakang-belakang juga ada yang seperti itu sampai menghina orang tua saya. Ya kalau saya mau balik hina orang tuanya, apa bedanya saya dengan dia gitu. Jadi akhirnya apa pilihan saya? Pilihan saya udah diamkan saja. Diamkan saja, saya bawa tangisan saya di hadapan Rob saya. Rob saya yang punya keadilan. Rob saya adalah sebaik-baiknya hakim di dunia ini, di akhirat nanti itu sebaik-baiknya hakim. Biar diputuskan sama Allah, supaya Allah sembuhkan hati saya, supaya Allah juga berikan hidayah kepada orang seperti itu gitu. Gak perlu kita doakan yang buruk-buruk, gak perlu kita balas juga dengan menghina orang tuanya. Karena kalau kita menghina orang tuanya sama aja dengan dia. Apa bedanya kita dengan dia gitu ya. Jadi tetap semangat sobat winnerku. Apapun yang pernah panjenengan alami dalam hidup, tentunya semua pasti pernah mengalami yang namanya kejadian pahit dalam hidup, diperlakukan tidak enak sama manusia. Ya, pasti pernah mengalami. Jadikan itu pelajaran, ambil hikmahnya saja, dan jadikan diri kita tidak seperti beliau yang suka menyakiti hati orang lain. Oke sobat winner, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.